Selamat datang lagi di Mohak Official bersama Serenus Mohak. Vega pertama siap bertarung di MotoGP Brazil 2026 yang kembali digelar setelah 34 tahun absen dari kalender balap elit dunia. Seri kedua dari MotoGP 2026 ini akan berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2026 mendatang, yang menandai kembalinya negeri Samba sebagai tuan rumah balap motor kelas dunia setelah berakhir menggelar MotoGP pada tahun 1992. Goiânia sendiri memiliki sejarah panjang di dunia balap motor, mulai dari 1987 hingga 1989 sebelum balapan pindah ke Interlagos. Dan sekarang sirkuit ini kembali dimodernisasi untuk menyambut balapan MotoGP, Moto2 dan Moto3 2026. Penggemar balap motor Indonesia sendiri sudah tidak sabar menantikan aksi Vega pertama bersama Honda Tim Asia di Moto3 Brazil 2026. Vega pertama menunjukkan performa impresif di Moto3 Thailand 2026, debut Grand Prix yang tidak membuatnya grogi. Pembalap 17 tahun ini berhasil lolos ke Q2, mengamankan grid kelima dan finish posisi kelima. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan adaptasi cepat Vega, presisi manuver, dan manajemen ban yang baik, menjadikannya salah satu talenta muda yang paling menjanjikan di Moto3 dunia. Penampilan impresif Vega membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai master class karena kemampuannya mengacak-acak barisan depan dan tampil kompetitif melawan tim-tim besar. Salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah ketika Vega pertama mampu mengungguli pembalap dari tim besar seperti Leopard Racing yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Tim tersebut dikenal memiliki motor Honda dengan performa tinggi, struktur organisasi yang sangat profesional, dan pengalaman panjang di kompetisi dunia. Namun fakta di lintasan menunjukkan bahwa Vega pertama mampu bersaing bahkan mengalahkan beberapa pembalap dari tim tersebut. Hal ini membuat banyak penggemar balap mulai menaruh harapan besar pada pembalap muda asal Indonesia tersebut. Kesuksesan Vega pertama tidak terjadi secara instan. Ia merupakan bagian dari program pembinaan Astra Honda Racing Team yang memang memiliki jalur pengembangan pembalap menuju kejuaraan dunia. Program ini biasanya membawa pembalap muda Indonesia melewati berbagai kompetisi internasional seperti Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, dan Junior GP. Ajang tersebut sering disebut sebagai jembatan menuju MotoGP karena banyak pembalap dunia memulai karirnya dari sana sebelum naik ke kelas yang lebih tinggi. Melalui program ini pula Indonesia berhasil memiliki pembalap yang menembus kejuaraan dunia seperti Mario Aji dan sekarang Vega pertama. Selain Vega pertama, pembalap Indonesia lainnya Mario Surya Aji akan bersaing di Moto2 Brazil 2026. Targetnya adalah konsisten meraih poin dan finish di 10 besar atau lebih tinggi, memperkuat posisi Indonesia di ajang balap internasional. Dunia balap motor internasional sedang dihebohkan munculnya talenta muda Indonesia bernama Vega pertama. Vega pertama yang masih berusia 17 tahun itu disebut-sebut memiliki teknik cornering luar biasa yang bahkan dibandingkan dengan gaya balap milik legenda MotoGP Marc Marquez. Data telemetri terbaru dari lintasan balap Eropa membuat sejumlah jurnalis dan analis teknis terkejut. Angka-angka muncul menunjukkan kecepatan tikungan yang dianggap tidak masuk akal untuk motor di kelas yang ia gunakan. Dalam analisis teknis yang beredar di pedok Eropa, salah satu angka yang paling menarik perhatian adalah mid corner speed milik Vega pertama. Kecepatan saat berada di tengah tikungan tersebut tercatat sangat tinggi dibanding pembalap lain di kelasnya. Bahkan beberapa analis menyebut grafiknya menyerupai data milik Marc Marquez pada masa kejayaannya. Para jurnalis dari media olahraga Spanyol seperti Marca dilaporkan sempat memperdebatkan bagaimana seorang pembalap muda bisa memiliki sensitivitas ban depan yang begitu presisi. Hal ini tidak hanya soal keberanian saat menikung. Banyak teknisi menyebut gaya balap Vega pertama sebagai kombinasi dari presisi matematis dalam memilih racing line, kontrol throttle yang sangat halus, serta keseimbangan tubuh yang stabil saat motor miring ekstrim. Semua faktor ini menghasilkan cornering speed yang sulit ditiru oleh pembalap lain.
Perbandingan antara Feda Ega Pratama dan Marc Marquez menjadi topik hangat di kalangan analisis balap. Gaya Marc Marquez terkenal sangat agresif. Ia sering menggunakan sudut kemiringan ekstrim dan menyelamatkan motor dengan kontrol luar biasa. Tetapi pendekatan ini sering memberi tekanan besar pada ban. Sebaliknya, Feda Ega Pratama terlihat jauh lebih halus saat memasuki tikungan. Beberapa analisis video gerak lambat menunjukkan beberapa keunggulan tekniknya, seperti distribusi berat tubuh lebih rendah, pusat gravitasi motor menjadi lebih stabil saat menikung, motor lebih mengalir di tikungan. Ia bahkan mempertahankan momentum tanpa perlu pengereman berlebihan seperti minim getaran pada bagian depan. Suspensi bekerja lebih stabil sehingga kecepatan di tikungan tetap tinggi. Pendekatan ini membuat Feda Ega Pratama terlihat santai, namun sebenarnya ia lebih cepat di titik apex tikungan. Dan yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Feda Ega Pratama tidak menggunakan motor dengan tenaga besar seperti di kelas utama MotoGP. Ia berkompetisi di kelas Moto3 yang memiliki tenaga mesin jauh lebih kecil. Dan dalam kelas ini kehilangan momentum di tikungan bisa berarti kehilangan waktu satu lap secara keseluruhan. Oleh karena itu pembalap Moto3 harus sangat presisi dalam racing line, menjaga kecepatan di tikungan setinggi mungkin dan menghindari kesalahan kecil sekalipun. Feda Ega Pratama mampu melakukan semuanya dengan konsistensi tinggi, sesuatu yang membuat para teknisi Eropa mulai memperhatikannya secara serius. Sedangkan di luar lintasan, Feda Ega Pratama dikenal sebagai sosok yang tenang dan tidak banyak bicara. Namun ketika visor helmnya diturunkan, ia berubah menjadi pembalap yang sangat fokus. Beberapa pengamat menyebut mentalitasnya hampir seperti robot karena ia jarang terlihat panik, bahkan saat berada di tengah persaingan sengit dengan pembalap Eropa. Mentalitas inilah yang membuat banyak analisis yakin bahwa Feda Ega Pratama bukan sekedar sensasi sesaat. Langkah ini bukan tanpa alasan. Jika performanya terus meningkat, maka dalam beberapa tahun ke depan, ia berpotensi menjadi salah satu pembalap Asia pertama yang mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Selain faktor prestasi, ada juga potensi besar dari pasar Asia yang sangat luas. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Meski performanya di tikungan luar biasa, tantangan besar menanti Feda Ega Pratama pada seri balapan berikutnya. Sirkuit yang akan digunakan memiliki karakteristik lintasan lurus panjang, di mana tenaga mesin menjadi faktor dominan. Kemunculan Feda Ega Pratama menjadi sinyal bahwa dominasi pembalap Eropa di dunia balap motor mulai mendapatkan tantangan baru. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kiblat balap motor dunia akan semakin terbuka bagi talenta dari Asia. Kemunculan Feda Ega Pratama menjadi sinyal bahwa dominasi pembalap Eropa di dunia balap motor mulai mendapatkan tantangan baru. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kiblat balap motor dunia akan semakin terbuka bagi talenta dari Asia. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinus Pradamohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.